Pameran rantai pasokan China, sebuah ilusi mencolok di tengah krisis. Xi menembak kakinya sendiri. Setelah KTT AS China di San Francisco dan pertemuan APEC, Beijing mengadakan pameran rantai pasokan sebagai isyarat untuk tidak memisahkan diri dari dunia dan mendorong investasi asing. Para ahli menganalisis bahwa di bawah krisis ekonomi, Beijing terlibat dalam propaganda eksternal berskala besar dalam upaya untuk mempertahankan investasi asing dan mengendalikan rantai pasokan. Tentu saja, beberapa orang akan tertipu, tetapi sudah menjadi tren umum bagi Barat untuk melepaskan diri dari rantai pasokan merah. Pada saat yang sama, pemerintahan totaliter Beijing mempercepat penarikan modal asing. Pakar, pameran rantai pasokan adalah ilusi yang mencolok. Pada tanggal 28 November Beijing mengadakan upacara pembukaan pameran promosi rantai pasokan internasional China yang pertama, yang selanjutnya disebut sebagai Chain Expo. Menurut kantor berita Xinhua, Perdana Menteri China Li Qiang menyatakan dalam pidatonya, bahwa ia akan menentang proteksionisme dan segala bentuk pemutusan hubungan. Li Qiang juga mengatakan bahwa Beijing akan berintegrasi lebih dalam lagi ke sistem industri dan rantai pasokan global dan memberikan lebih banyak kemudahan dan jaminan yang lebih baik bagi perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia untuk berinvestasi dan beroperasi di China. Feng Chonyi, seorang profesor di University of Technology, Sydney, mengatakan pada tanggal 29 bahwa Beijing saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, dan sejumlah besar investasi asing menarik diri dari China. Pihak berwenang menyelenggarakan ekspo semacam ini untuk mempromosikan urusan luar negeri, mencoba menciptakan ilusi yang mencolok bahwa pasar China masih populer, menarik modal asing. Dia berkata, sekarang situasinya sedang bergejolak, Partai Komunis China ingin mengedit cerita dan ingin mengatur reorganisasi rantai pasokan dan menjaga rantai pasokan penting di China. Su Ziyun, Direktur Institut Strategi dan Sumber Daya Institut Penelitian Keamanan Pertahanan Nasional Taiwan, juga mengatakan pada tanggal 29, bahwa Beijing mengadakan pameran rantai pasokan dalam upaya untuk mempertahankan produsen berbagai suku cadang dan komponen, yang mencerminkan kesulitan yang dihadapi Beijing. Karena produsen di berbagai industri umumnya menemukan mitra hulu dan hilir mereka sendiri dalam rantai pasokan, jadi tidak perlu mengadakan pameran khusus untuk promosi. Su Ziyun mengatakan bahwa ekspo ini menyoroti kelemahan Beijing. Kini semakin banyak negara yang mengungkapkan kekhawatiran tentang ketergantungan rantai pasokan pada China. Pada tahun lalu, Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menyerukan untuk mengurangi ketergantungan pada China di area tertentu dan mengurangi risiko dalam rantai pasokan. Pada saat yang sama, mereka juga telah mencoba untuk memutus akses perusahaan-perusahaan China ke semikonduktor canggih. Su Ziyun mengatakan bahwa karena ancaman yang ditimbulkan oleh pemerintahan totaliter Beijing, mereka tidak dapat memperoleh chip canggih. Masalah chip telah terjebak dengan Beijing. Pada tanggal 30 Maret Presiden Komisi Eropa von der Leyen, menunjukkan bahwa integrasi yang jelas antara bidang militer dan komersial, di Beijing telah membawa risiko bagi keamanan Eropa dan oleh karena itu perlu dikurangi. Tepat sebelum pembukaan Chain Expo Beijing, Presiden AS Biden membentuk Dewan Ketahanan Rantai Pasokan Gedung Putih pada tanggal 27 dan mengumumkan hampir 30 langkah baru untuk memperkuat rantai pasokan yang memainkan peran kunci dalam keamanan nasional dan ekonomi. Su Ziyun menyoroti bahwa fokus Amerika Serikat untuk memperkuat ketahanan rantai pasokan berasal dari arahan Presiden Trump pada tahun 2017, yang menginstruksikan Departemen Pertahanan untuk mempresentasikan laporan keamanan tentang memperkuat rantai pasokan pertahanan AS. Setelah pelantikan Biden, laporan tahun 2021 dirilis untuk meningkatkan rantai pasokan AS demi meningkatkan ketahanan ekonomi. Su menekankan bahwa arah kebijakan AS secara keseluruhan sudah jelas. 30 langkah Biden bertujuan untuk melepaskan diri dari rantai pasokan merah dan mencegah kendali PKC atas rantai pasokan. Selain itu, ketegangan geopolitik, terutama dari perang Rusia di Ukraina dan kekhawatiran bahwa China dapat menginvasi Taiwan, telah membuat perusahaan-perusahaan yang didanai asing memilih untuk tidak memperluas rantai pasokan mereka di China, melainkan ke negara-negara lain yang memiliki hubungan yang lebih baik dengan AS, seperti India, Meksiko, dan Vietnam. Mereka yang ingin menjilat darah di ujung pisau. Zhang Shougang, Wakil Presiden Dewan China untuk Promosi Perdagangan Internasional, penyelenggara Chain Expo, mengadakan konferensi pers pada tanggal 21 November dan mengumumkan bahwa total 515 perusahaan China dan asing berpartisipasi dalam pameran tersebut, dengan proporsi perusahaan asing mencapai 26%, yang mencakup 55 negara dan wilayah. Zhang Shougang juga mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika merespons dengan antusias. Terhitung 20% dari peserta pameran luar negeri, termasuk Apple, Amazon, Tesla, FedEx, dan perusahaan-perusahaan Fortune 500 lainnya, mengirimkan perwakilan senior untuk menghadiri konferensi tersebut. Feng Chonyi mengatakan bahwa tidak mengherankan jika para pebisnis ini berpartisipasi dalam pameran. Selalu ada sekelompok orang yang ingin menjilat darah di ujung pisau,
mereka berpikir bahwa ada pasar di sana dan ada populasi yang begitu besar. Orang-orang ini ingin berkolusi dengan PKC untuk menghasilkan banyak uang. Feng Chonyi mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Barat selalu terlalu bergantung pada Beijing. Meskipun strategi nasional telah berubah sekarang dan mereka tahu bahwa Beijing adalah musuh dan mereka tidak dapat mengeluarkan uang untuk membuat Beijing lebih kuat, masih ada sekelompok orang yang bekerja sama dengan Beijing di bawahnya. Ini termasuk pengusaha yang buruk, media yang buruk, dan ada juga cendekiawan yang buruk di dunia akademis yang membela Beijing. Michael Hart, Presiden Kamar Dagang Amerika di China, mengatakan sebelumnya bahwa setelah 3 tahun pengendalian pandemi, ketegangan geopolitik, dan tantangan dalam hubungan China-AS, membuat perusahaan asing berinvestasi di China lagi, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, Feng Chonyi mengatakan bahwa beberapa orang akan selalu tertipu. Jika Anda tidak mengkritik hak asasi manusia saya akan memberi Anda perlakuan istimewa jika Anda datang untuk berinvestasi. Ini akan selalu menarik beberapa konspirator untuk masuk. Mundurnya modal asing, Xi menembak kakinya sendiri. Pada sore hari tanggal 27 November sehari sebelum pembukaan China Expo, Xi Jinping, pemimpin Partai Komunis China, memimpin Politbiro untuk fokus pada pekerjaan hukum yang berhubungan dengan luar negeri. Xi berbicara tentang keterbukaan tingkat tinggi, dan melindungi hak-hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan-perusahaan yang diinvestasikan asing, tetapi pada saat yang sama menekankan peningkatan kemampuan untuk menjaga keterbukaan dan keamanan. Atas nama keamanan nasional, Beijing terus memperketat kontrol sosial, dan risiko terhadap keselamatan pribadi pengusaha asing terus memburuk. Pada bulan Maret tahun ini, 5 karyawan kantor Beijing dari perusahaan uji tuntas Amerika, Min Group, ditahan oleh pihak berwenang China. Pada akhir April, kantor Shanghai dari perusahaan konsultan manajemen Amerika Bain & Company digerebek. Pada bulan Mei, perusahaan konsultan Capvision dituduh sebagai kaki tangan Badan Intelijen Luar Negeri, dan diselidiki. Su Ziyun mengatakan bahwa dengan mengancam investasi asing dengan alasan untuk memastikan keamanan, Xi Jinping menembak kakinya sendiri. Dengan diperkenalkannya Undang-Undang Kontraspionase oleh Beijing tahun ini untuk memperluas cakupan operasi kontraspionase, penarikan modal asing dari China telah menjadi tren. Bahkan data resmi Beijing, yang selalu dituduh tidak akurat, sudah menjadi semakin buruk. Administrasi Negara untuk Valuta Asing Partai Komunis China menyatakan bahwa pada kuartal ketiga tahun ini, kewajiban investasi langsung, indikator investasi asing langsung di China, berbalik negatif untuk pertama kalinya sejak statistik dimulai pada tahun 1998, dengan defisit mencapai 11,8 miliar US dollar. Investasi asing langsung kumulatif dalam 9 bulan pertama tahun ini hanya 15 miliar dolar, turun hampir 92% dari tahun 2022. Su Ziyun mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai pembukaan strategis Beijing terhadap dunia luar telah terkoyak, tetapi pelakunya adalah Xi Jinping sendiri. Su Ziyun menganalisa bahwa tahun 1998 adalah tahun yang sangat penting. Pemerintahan Clinton di Amerika Serikat memiliki persepsi yang salah tentang China, mengizinkan China bergabung dengan WTO dan memberikan status negara yang paling disukai, dengan berpikir bahwa Beijing akan melakukan reformasi politik. Pada saat itu, Amerika Serikat percaya pada reformasi dan keterbukaan Beijing, dan juga percaya pada klaim Beijing bahwa Hong Kong tidak akan berubah selama 50 tahun. Sejumlah besar investasi asing masuk ke China. Namun 20 tahun kemudian, pada tahun 2017, Trump menunjukkan bahwa Beijing tidak akan berubah. Beijing tidak hanya mendapatkan 400 miliar dolar AS setiap tahun, tetapi juga mengembangkan kekuatan militer untuk mengancam negara-negara tetangga. Akibatnya, Amerika Serikat dan China memulai perang dagang dan perang teknologi, dan Beijing memasuki era kesulitan internal dan eksternal. Dia mengatakan bahwa kemunduran PKC kali ini pada dasarnya dapat dianggap tidak dapat dihindari, melambangkan lenyapnya era reformasi dan keterbukaan PKC. Sama seperti kematian Li Keqiang, reformasi dan keterbukaan PKC telah berakhir, dan investasi asing juga telah menarik diri.